Oke, buat teman di sini selamat malam gitu ya. Gue di sini Gary dan juga ada Bobby dari Indostream. Kita bakal nemenin kalian di match playoff di Join Dota Season 8 untuk Asia gitu ya. Di sini kita ada match antara SCT melawan di sini ada MVP Hot 6. Oke, dengan meta baru, dengan gameplay baru. Jadi buat teman-teman yang ini bisa sambil belajar juga bagaimana gameplay yang baru gitu. Walaupun memang sebenarnya ada WCA juga gitu kan, dari tadi pagi juga ada WCA gitu. Mungkin teman-teman juga bisa melihat bagaimana perkembangan dari tim Eropa maupun tim yang akan di Asia sendiri gitu ya. Dengan gameplay baru, hero baru, dan juga memang dengan draft yang untuk kapten bot yang baru gitu di sini. Ada masuk, ada Oracle, kemudian ada Art Spirit, kemudian ada siapa satu lagi? Spirit, Oracle, sama siapa Bob? Satu lagi Bob. Gua lupa di bang satunya. Satunya siapa ya? Lupa. Lagi satu hero yang masuk deh. Lupa juga. Cuman yang keluar di sini Winter Weaver keluar, kemudian ada Ricky keluar, Dead Prophet keluar, Doom juga keluar. Siapa yang masuk? Ada Earth Spirit, kemudian Oracle sama Terror Blade. Terror Blade masuk lagi. Oke, Terror Blade masuk. Juga yang ada tambahan item dan juga ada rune gitu ya. Ada item yang bisa dibilang kalau new metanya ke draw gitu ya. Draw jadi bahaya gitu karena nambah attack range, kemudian juga dia punya pakai mom sama pakai mushroom juga jadi dewa tuh. Kemudian upgrade Aghanim hero. Lagi sering bagi-bagi Aghanim gitu bang ya? Ya, upgrade karena hampir semua upgrade Aghanim ya, banyak banget upgrade Aghanim. Ditambah mungkin yang lagi seru-serunya Ricky upgrade Aghanim gitu ya. Ricky upgrade Aghanim jadi area gitu. Jadi kalau gue bilang dia digabung sama Winter Weaver nggak ada, sama Magnus gitu kan, sama Tide Hunter dengan Reflect, terus ada RP, kemudian ada skill dari Ricky itu lumayan juga ya backstepnya. Berasa tuh area lagi kan, bagus banget. Cuman memang kalau tadi pagi sih di WCA, kalau Alliance pasti ya, kalau Alliance memang menggunakan ini si NP gitu kan. NP karena memang dengan dia kena ini ya perubahan, jadi makin lebih imba sebenarnya, bukan di nerf tapi semakin lebih bagus. Jadi NP adalah pilihan yang bagus juga untuk tim yang spesialisnya si Bulldog gitu kan. Nah kalau yang lain Push Aghanim bisa ngehook 4 kali gitu, zaman jeda 4 detik itu bahaya juga. Kemudian Push sendiri ultinya sekarang nggak perlu Aghanim untuk dapat nambah darah gitu sekarang. Pilihannya bagus. Kemudian apalagi ya yang banyak berubah itu si ini Weaselback jadi tambah bagus sebenarnya dengan mana reduce, kemudian quill spray-nya nambah gitu kan, ini bagus banget. Dan oke, Oracle lagi ngetrend di sini karena setelah ini ya akhirnya masuk juga Oracle masuk, kemudian tapi WW keluar karena bisa gue bilang Dota supaya nggak bosan gitu di sini, supaya nggak bosan gitu karena WW sering banget dipakai, tapi sekarang karena sejak out dan new meta dengan ada Oracle, jadi Oracle dari tadi pagi gue lihat ada Oracle terus gitu masuk. 10 seconds remaining. Oke, di sini juga Doom juga keluar bang ya. Doom, Vessel Void, kemudian ada The Droplet. Di kemungkinan ada balik lagi di patch selanjutnya di 6.86B atau enggak 6.86C pasti. Ya karena memang yang jumlah keluar lebih banyak daripada yang masuk. Yang masuk cuma 3, yang keluar tadi ada di sekitar 5 atau 6 gitu ya. Jadi agak nggak sebanding. Cuman masih menunggu ini ya, karena untuk patch selanjutnya itu masih nunggu lihat gameplay karena kemampuan pemainnya juga gitu di sini. Karena nggak bisa asal sembarang masukin. Kalau misalnya terlalu imba juga malah bahaya juga kalau misalnya hero-heronya, terutama Vessel Void bisa dianggap dia timelapse-nya malah sekarang kayak blinknya AM gitu. Walaupun range-nya nggak terlalu ini ya, cuman mana cost-nya lebih kecil. Kemudian juga apalagi dia mana cost nggak salah lupa. Tapi jarak range-nya nggak terlalu banyak, cuman dia bisa blink berkali-kali karena mananya cuman sedikit.
Kalau Malah Doom cuma 40 di sini ya. iya kan sama kayak ini sebenarnya, kayak AM blinknya, kayak KOP. Cuman Dead Prophet juga dengan bisa gue bilang Dead Prophet agak imbang mungkin jadi sampai harus dikeluarin juga. Ben Invoker di sini, kemudian ada Oracle, ada Clockwork. Kalau kemarin gue lihat di Summit tau gak salah, Ben combo sama Tiny, ini harus hati-hati banget sebenarnya kalau gue bilang. Ben sama Tiny di kemarin gue nonton pas Summit itu kombonya bagus banget. Di Nightmare kemudian di toss Ben yang lari ke tower, kemudian hero nya di toss ke Ben gitu ke tower. Jadi fix mati kemarin, SF berapa kali mati dengan cara yang sama gitu. Gue lupa yang main siapa lawan siapa, cuman kombonya bagus juga untuk main seperti itu gitu. Invoker perubahan, Ben ada perubahan, ada kalau nggak salah. Ben Invoker, Invoker bisa ngambil ini invoke level 1 ya. Invoke-nya langsung bisa diambil. Kalau clock enggak ada. Clock jadi bundar ininya, bukan kotak lagi. Kemudian apa lagi ya? Bara nambah STR itu nggak salah. 5 seconds remaining. Reserve time. Perlu kita lagi nih Bang, di Alchemist sendiri nih kalau kita misalkan di awal-awal ngambil bounty, dia kan kalau di patch sebelumnya kan dia dapat 500. Untuk yang sekarang sih dia dapatnya 300. Ya lebih sedikit, cuman ada gue lupa perubahan itu yang mana. Ada yang dirubah, cuman tetap imbah sih. Tetap imbah. Ya gravel grid-nya tuh yang awal 5. Sekarang nambah 3, 4, 5, 6. Radiant team ban. Ini memang sebenarnya dari selain hero yang perubahan, item juga perlu diwaspadai gitu dengan masuknya item baru, kemudian perubahan item gitu ya di sini. Ranting juga bisa jadi pohon gitu ya kalau ditanam jadi pohon. 10 seconds remaining. Bagus banget kalau buat ini ya, buat gocek-gocek, buat ngumpet, bagus banget karena dengan kondisi map yang baru gitu, update yang sekarang banyak map yang memang jalannya sebenarnya banyak jalan yang bisa ditutup untuk melakukan blocking, paling nggak buat blocking ataupun buat ngumpet sebenarnya banyak celah di sini. Cuman kebetulan karena gue belum main, gue dari tadi cuman pagi nonton terus sekarang ya kayak gini gitu, jadi belum terlalu belum terlalu lihat sebenarnya, cuman banyak celah seharusnya. Kemudian ada juga karena ini 5 seconds barang remaining. banyak yang lebih murah gitu, jadi gue nggak ngerti nanti gimana gitu ya. Kurir turun, terus si sepatu juga turun gitu kan, banyak. Sepatu lebih murah, jadi mungkin class atau segala macam gue juga nggak tahu ya, mungkin apalagi ditambah dengan model si map yang berubah dengan banyak celah untuk melakukan class. Sebenarnya memang dibuka banyak celah untuk melakukan class gitu, jalan banyak yang nyambung, jadi harus berhati-hati tuh untuk semua yang main gitu ya. Night Stalker di ban, kemudian PL juga di ban, Ayo Kyopi, Alchemist sama Tus. Oke, Razor juga di ban. Mungkin Draw Range. Di sini roster baru masih di sini. Ada Rodgi, Minerva, Godot, Bokter, Abed, Au. Paham ya kalau spek. Cuman Minerva memang baru, kalau Minerva kan baru masuk, cuman yang lainnya nggak paham deh. Oke, Earth Spirit, nice. Kemarin main di Surabaya kalau salah Minerva. Ya, nice. Earth Spirit masuk, langsung digunakan di sini, luar biasa. Sebuah hero mereka nuker dan inisiator yang bagus Earth Spirit. Selama bisa makainya gitu ya. Karena memang dia punya silent, dia punya slow. Dan juga dia punya ultinya itu, dia punya magnetize-nya juga lumayan pedih sebenarnya. Jadi gue bilang terutama di sini dia punya stun sama slow, bagus banget. Dia bisa nge-silent dari jarak yang agak jauh juga, dan juga bisa narik sebenarnya. Cuman sekarang nggak bisa narik teman kecuali kalau sudah Aghanim gitu. Kalau dulu enak, sekarang harus Aghanim dulu kalau narik. Kalau nggak salah sih gitu. Kemudian ada Juggernaut di sini. Oke, Juggernaut dengan Clock, tapi masih ada Huskar sebenarnya. Ada Huskar.
Memang gue bilang Huskar adalah counternya Clock gitu ya, sebenarnya gampang untuk counter Clock. Apalagi dengan item barunya juga, gue lupa item apa. Di situ si Huskar juga 10 seconds remaining. Huskar draw itu agak bahaya. Kemudian dengan item baru yang sejenis sama Mango. Kalau Mango itu untuk intel gitu kan, nambah mana, yang satu lagi nambah darah gitu ya. Cuman kalau disimpan dia nambah attack ya, kalau nggak salah, gue lupa. Nambah attack apa nambah agi? Nambah attack plus 2 kalau nggak salah. Iya, nambah darah sekitar 75. Kalau nambah darah, kalau dikonsum nambah darah, kalau disimpan nambah attack gitu ya. Cuman bagus banget untuk early gitu, karena apalagi untuk carry-carry yang butuh damage di awal. Bahkan kadang untuk hero yang farming di awal ada item apa tuh, gue lupa, item yang baru juga itu buat yang hero-hero jungle. Hero-hero jungle bakal bagus banget gitu untuk pakai itu, karena selain harganya juga nggak mahal dan juga farming lebih cepat. Walaupun tetap harus setelah itu mungkin Midas gitu ya. Cuman untuk item-item hero-hero kayak Life Stealer kayak gitu-gitu, farmingnya juga jadi lebih cepat. Karena darah dari Natural Plate kalau nggak salah hilang setengah gitu sekali pakai itemnya, dan bisa dipakai berkali-kali dengan cooldown berapa %. Oke, SF di sini. SF Clock dan Oracle. Oke. Cuman dari MVP ada Invoker dan Art Spirit di sini. Tinggal carry sih sebenarnya. Art Spirit support kayaknya. Ini juga sih Art Spirit support. 5 seconds remaining. Sky di band. Cuman gue dari dulu sampai sekarang sebenarnya gue masih belum bisa main Oracle, jadi gue nggak terlalu banyak ngomong sama Oracle gitu ya. Gue nggak paham main Oracle aslinya, agak susah. Walaupun dengan skill 3 bisa nambah darah, bisa ngurangin darah, nyepam darah untuk noob. Cuman agak pemakaiannya agak susah gitu. Masih belum paham. 5 seconds remaining. Tapi oke, di band di sini. Oke, masih kurang satu support sebenarnya dari spek. Nah, MVP mungkin dia kurang carry ya kalau spek support. Cuman dari spek kalau gue bilang harus hati-hati banget, karena si MVP dia ada Invoker sama Art Spirit. Kalau Invokernya main Tornado EMP, mana dari Shadowfiend, dari Clock, Oracle itu habis gitu. Ya karena juga sama, di silent sama Art Spirit juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian ada Wake Up. Ya yang cukup bagus, ada WK, ada Timber ngacak-ngacak, kemudian ada Art Spirit, Invoker. Jadi 3 hero ngacak-ngacak, kemudian ada WK masuk. Mungkin Blink Dagger item utama. Ben juga dengan Nightmare mungkin kunci SF dengan gampang, kemudian right click aja dari WK. Karena memang WK agak, kalau lawan Juggernaut mungkin gua anggap masih lebih unggul WK gitu sebenarnya. Cuman gua nggak tahu kalau misalnya lawan AM, ya AM lebih unggul dibanding WK gitu. Cuman kalau sekarang WK lawan Juggernaut mungkin WK yang lebih unggul. Kira-kira siapa Bob hero terakhir nih? Kalau gue bilang sih mungkin Disruptor. Ternyata sudah diambil. Bukan Disruptor. Combo dengan Clockwork. Ya memang combo dengan Clockwork cukup bagus gitu. Dia combo dengan Clockwork yang sama-sama ngurung, sama-samanya Island. Oke, Minerva menggunakan Disruptor ternyata di sini. Oke, 2 hero ngurung gitu ya. Cuman di sini tidak ada pure stunner sebenarnya, tidak ada pure stunners. Kalau MVP punya disable, dia punya Ben, Invoker sama WK pure gitu ya di sini. Spirit juga sama sih, langsung direct. Kalau Disruptor dan Clock ngurung kecuali skill 1 gitu ya. Kalau Disrupt ada delaynya gitu. Oke, gua lagi pakai train kayaknya. Di sini gue pakai terrain, cuman nggak tahu yang di Twitch gue pakai train juga nggak, yang desert terrain juga. Gue nggak paham di sini. Oke, memang lossnya agak gede sih di tempat gue, loss sampai 20%. Gue juga nggak paham gitu, karena update kah atau karena hujan. Oke, 36, 37, 42, 40 turun 20, 7, 4, 5, 2, 1%, 0% ya, sudah stabil memang akhirnya gitu ya. Oke, memang pingnya masih 100, 200 di tempat gue juga nggak paham nih kenapa 200an.
400 sekarang 500, gila gede banget. Oke, gue pakai apa ya, desert. Oke, gue pakai desert Tyrant. Jadi ya gitu deh ya, karena memang item yang gue tunggu-tunggu dari zaman TI gitu kan. Gue beli Compendium juga gara-gara ada ini doang. Gue bosan soalnya ngeliat yang begitu-begitu aja gitu. Oke, di sini banyak banget jalan patahan gitu ya. Kalau sekarang sih misal kalau diseterain ditambahin musiknya di search sih seperti kayak main itu ya, main Sniper Elite ya. Iya memang, cuman gue belum ada untuk musiknya, jadi gue masih yang standar aja. Di sini kemudian oke, Rosan sudah hype untuk ini ya, untuk Natalan, jadi sudah dengan topinya. Cuman nggak ada, biasanya sih ada salju sih update, cuman gue nggak tahu karena gue pakai Terran jadi nggak paham. Oh ternyata di sini DC semua nih. Tadi ini mau di relock apa? Rehost, oke di rehost. Jadi kita rehost, kita keluar dulu. Disconnect. Kita rehost. Ada yang connect lagi. Hah? Oh, oke. Oke, sekarang pindah. Sepertinya harus pindah. Ya di rehost. Sepertinya di sini ada rehost. Jadi kita tunda lagi. Kita rehost dulu ya gitu ya dengan ini ya. Dengan AP mode. Karena memang harus di rehost sepertinya. Oke itu Bob, udah ada Bob. Apa SCT. Oke, kita rehost. Oke, jadi kita rehost dulu gitu ya, karena tadi ada banyak trouble gitu, jadi terpaksa di rehost. Tapi sementara oke. Tadi kesannya banyak, cuman sekarang berkurang gitu ya, mungkin karena nggak tahu kah kalau di rehost. Jadi kita lanjut langsung dengan all pick mode gitu ya, karena tadi sudah dipilih, jadi karena isu jadi mau nggak mau hanya diulang. Oke, langsung saja diulang. Apa ya mod? Nggak usah ribet-ribet. Playoff gitu ya, penentuan yang menang siapa di sini penting banget. Oke bang, di sini bisa jadi kalau misalkan ada clockwork kemungkinan agak hati-hati ya kalau di sini clockwork. Kan bisa jadi ada counternya tuh, ada Art Spirit, ada Timber, kemudian ada Invoker juga. Itu adalah bisa jadi counter dari clockwork sendiri. Ya memang justru bukan clockwork sebenarnya ya, karena space, terutama space gitu. Spec creator sendiri dia ada SF, ada disrupt, ada clock. Itu gue hero-hero yang butuh mana, butuh agak lebih banyak gitu ya, karena di sini dia harus berarti kan disabler dari MVP cukup banyak gitu. Di sini hampir 4 hero nya disabler semua gitu dari MVP gitu ya. Jadi harus berhati-hati gitu. Oke, di sini gue bacain dulu, mungkin Bobby aja kali ya. Bob mungkin bacain susunan pemain dan hero yang digunakan di sini. Mungkin dari Oke, di sini langsung gue bacain di sini. Dari sini ada si Raisin ya, yang notabene sebagai support dari MVP Hot 6, dan sini ada Sendin Roji, lagi-lagi dan di sini dari tim MVP Hot 6 ada Doctor kemungkinan ada di mid. Dan sini ada MVP Velo, ini adalah rooster baru mungkin ya. Dan sini ada satu hero lagi dari band. Hati-hati di sini, kita lihat sini.
Oke, Raisan di situ ada 1 2 3 agak kejebak, cuman ada WK mungkin deny kah? Oke, tapi nggak sempat deny, jadi first blood di situ. Pertama, Raisan harus mati. Mungkin agak agresif dia melakukan dia bobot. Oke, dia mau nyoba dewartin hutan, mau ngebuat hutan, cuman oke, karena di sini tempatnya open gitu ya, tempatnya terbuka, jadi untuk kill cukup gampang sebenarnya. Dia harus berhati-hati banget di sini untuk kedua tim gitu. Ya bener banget nih bang, kita lihat langsung first blood di sini ya. Kita lihat dari tim SP Creator ini ada Godot yang notabene dulu berbagai sebagai mid laner karena jadi support. Ada Minerva dari pemain Indonesia, Rene bermain sebagai disruptor ya. Di sini ada Clockwork dipakai oleh Boku Rino, ada Abed dipakai oleh Shadowfire dan dipakai oleh Juggernaut. Oke Bang Giri, silahkan. Oke, tadi memang sudah ada beberapa dan kita cepat kepotong kan, ada first blood yang cukup cepat sebelum gameplaynya dimulai juga gitu ya. Oke, standar lane sepertinya di awal langsung melakukan covering gitu ya terhadap mid lane di sini. Oke, fair fire di sini langsung diambil sama Invoker, nambah plus 2 damage gitu ya. Cukup bagus. Ben juga di sini menggunakan ini ya, Veilfire. Jadi 2 hero di sini sudah menggunakan Veilfire. Coba ada lagi kah? Oke, 2 hero dari MVP langsung Veilfire gitu. Memang nambah plus 2 damage. Jadi 60 untuk Ben dan juga jadi oke, dia punya null attachment sih, jadi agak plus 44 sih invokernya. Untuk Juggernaut oke masih standar. Clock juga standar. Jadi langsung menggunakan item baru ya si ini ya, Ben sama Invoke untuk Haras. Bagus banget. Cuman tadi oke, ternyata Lasip tadi yang pertama kali dapat kill si ini ya, si Minerva. Disruptor dapat first blood di sini. Oh, di sini ternyata gua kira memang si Invoker bakal bikin ini ya. Gua kira bakal main EMP sama Tornado, cuman ternyata dia bermain dengan damage type gitu ya. Dia main Sunstrike sama Golem. Kalau snap mungkin nanti diambil juga sementara, cuman dia membesarkan ini dulu ya. Dia ngambil intel sama attack per speednya juga diambil. Mereka sengan-sengan clock. Oke, bentuknya jadi sebenarnya bukan bundar juga, kayak oval, lebih ke oval. Ben juga sudah rotasi di atas di sini. Di mid si Godot juga ngeharas ini ya, ngeharas si Invoker. Harus berhati-hati, combo yang cukup bagus sebenarnya dan harus mati. Kombonya bagus gitu memang dengan si Godot, dia ngambil skill Fortune Ends gitu ya. Memang dengan cukup bagus juga tadi damage-nya dengan mini stop. Kemudian dia langsung purify dengan combo tadi dari race juga, itu bagus banget untuk melakukan kill. Kemudian di bawah ternyata gue ketinggalan, cuman dia berhasil di situ. Ada Minerva dengan si Juggernaut juga saling di situ ya. Ada Thunderstrike sama Blade Fury tadi berhasil membunuh Timbersaw di bawah. Nah oke, Disruptor dengan ini ya Thunderstrike, jadi mau nggak mau dia punya haras yang cukup bagus di situ. Wap. Oke, kalau mungkin di mid lebih bagus ya di sini kombonya sama si Oracle, Shadowfire ini, dan si Roji ini kesusahan untuk farming dia. Ya karena memang dari Oracle dia ngambil Fortune Ends gitu kan, jadi mau nggak mau dia kena stack dan stop juga, mau nggak mau kena stun gitu. Kemudian langsung di race juga, enak banget sama si Abed gitu kan di sini. Jadi istilahnya kombonya bagus. Kemudian langsung di ini aja di knock sama skill 3-nya Oracle gitu, Purifying Flame-nya bagus. Cuman oke, di sini kita lihat 1 stack, 2 stack pertama. Kemudian di atas di sini juga sudah ada stack lagi. Mau nggak mau harus lakukan stack untuk Invoker gitu ya di sini. Ini Minerva dengan darah tidak penuh. Hauji juga sudah bergerak mencari rune kah di sini, cover rune. Harus berhati-hati.
tuh kalau snap sudah punya, mungkin merubah tipe kayaknya si Invoker. Ini gua nggak paham. Untuk lock masih agak santai di sini. Walaupun lasit nggak banyak gitu ya. Oke, di sini si Oracle lebih fokus untuk stacking creep ya sepertinya. Ya karena memang si SF juga sudah level 5 gitu. Jadi race-nya juga sudah level 3, ditingkatkan level 3, jadi creepingnya cukup gampang dan lebih cepat dibanding dia harus nunggu creep wave gantian sama si Invoker gitu kan. Lagi belum di-deny, jadi ya standar main SF gitu ya. Jadi dengan stack untuk easy farm di sini. Oke, di sini ada pergerakan dari Spirit. Di sini harus berhati-hati. Ada stun juga, harus berhati-hati di Invoker. Oh, bagus sekali di situ ada slow. Ada body block dilakukan coba dan Raisin ternyata Raisin Spirit dapatkan kill gitu. Memang inisiatifnya bagus, dia punya gelundung, dia punya roll gitu ya kan, boulder, kemudian dia punya boulder smash, dia punya rolling boulder. Jadi gitu deh gitu kan, dan ya di slow sama Invoker pakai cold step juga sama angin tadi ya, bagus banget kombonya. Ketika hati-hati dari spek di sini ya berakibat fatal juga gitu, karena disablernya cukup banyak. Oke, Juggernaut punya Ring of Health, mungkin Battle Fury dia langsung. Oke, kalau di top ini sepertinya si dokter lebih enak nih, maksudnya lebih asik untuk farming, nggak ada yang ganggu sepertinya. Ya karena yang dilawan adalah Clockwork juga, kalau misalnya dia mau memaksakan masuk justru mungkin dia akan mati. Di sini harus berhati-hati kan ada Art Spirit. Cuman di sini ada dari ini bukan ward dari ini ya, ini wardnya si MVP. Ini sebenarnya bisa mencoba initiate clock gitu ya. Di sini ada Tyson juga udah siap. Level 4 MVP si dokter juga sudah stun level 3, jadi bisa initiate sebenarnya. Menunggu momen di sini mencoba mencari mengumpet, masih mau ngumpet, nyoba mengumpat. Oke, di situ ada stun. Harus berhati-hati. Oke, ada stun, ada silent, ada slow, ada segala macam gitu ya dari tim MVP, sedangkan dari SCT hanya bloknya cuman beberapa hero. Sini ada pergerakan kemen juga Spirit. Coba mencari siapa di sini. High ground untuk lundung mungkin. Tapi di belakang ada clock di sini tidak terlihat mungkin. Oke, sudah terlihat dan tower gitu ya. Jadi harus berhati-hati lagi. SF tadi mencoba menemukan SF dan Ben situ juga sudah siap. Invoker datang dari belakang. 1, 2, 3 melawan 1. Kemudian ada clock datang dari belakang. Cukup terlambat dia melakukan battle trap atau assault. Power clocknya juga udah keluar. Tapi oke. Minerva datang cukup terlambat juga tuh, cover cuma mencoba mencari Honji gitu ya. Honji di sini mencoba di kill cuman agak selamat karena ada cover dari Roger sama Raisin gitu. Jadi SF harus mati. Coba ngambil creep mutan memang. Cuman ada karena pergerakan dari si ini ya, si clock, si WK-nya cukup free di sini. Bukan cukup banget. Dan Ben ternyata mati. Bennya mati di sini ya. Bennya mati sama Oracle. Oke. Oke, WK di sini cukup kaya loh, cukup kaya, malah cukup kayanya banget gitu di sini dia. Free, cuman nggak beda jauh sama Juggernaut. Juggernaut juga ya dia punya 54 lasit juga, jadi ya masalah gitu sebenarnya. Oke, langsung Battle Fury sepertinya untuk farming lebih cepat kayaknya. Sekaligus nambah damage juga di situ. Oke, teman-teman mungkin bisa ngelihat ini ya posisi Watt, cuman kalau di atas di sini sebenarnya ini jalan gitu ya. Jadi
Sekarang NP kalau gue bilang mungkin nggak bisa farming di atas lagi di sini, nggak bisa farming di jungle di juga. Jadi gue juga bingung nih main NP gimana farmingnya ya sekarang. Farming di sini, ini di sini, yang di atas gue yang nggak ngerti. WK 1400 farming santai aja, nggak ada yang ganggu juga. Dengan ada full creep juga dan stack di sini. Spirit pasti jalan-jalan masih roaming juga, cuman gua nggak paham. Cuman di bawah mungkin. Oke, 1 2 3 di sini cover ada Minerva, ada God. Ini ada jalan tikus gitu. Oke, harus berhati-hati Ben, ada Godot langsung saja di stun di situ, cuman terlalu lambat karena dikira ada SF datang, cuman nggak datang. Oke, sudah level 6. Clock bisa initiate. Ada stun, ada ball. Sayang sekali cukup terlambat dan cukup miss. Kemudian ada Oracle langsung backup ke atas di sini. Oke, sampai sini harus hati-hati ya si Earth Spirit, misalkan dia terlalu agresif ya bisa jadi dia mau bunuh diri. Ya memang Spirit bagus, cuman walaupun armornya 4, cuman kalau gue bilang dia karena nggak punya apa-apa gitu, jadi ya harus hati-hati. Dia gue bilang masih kategorinya cukup empuk juga, cukup tipis, apalagi untuk ketemu SF gitu ya, karena SF stress necromancer-nya udah max 36, itu bakal sakit banget. Plus 81 lumayan. Ada smoke sepertinya. Oke, Minerva di sini memasang observe. Harus berhati-hati di sini. 1 2 3 ada tornado. Stun 2 hero, ada Omnislas 2 hero, langsung Battle Fury cukup sepertinya habis gitu ya tadi. Oke, bagus banget Ben di sini, harus berhati-hati Ben kena ke batu clock dan right click di sini. Oracle hooknya miss dari Clockwork, sayang sekali hanya masih membawa pulang 1 hero, cuman di situ Timber terlalu di belakang. Mungkin oke, ada close snap juga ke Clock, jadi udah tidak punya apa-apa di sini. Battle Fury pulang, sepertinya harusnya memang sudah pulang gitu. Dan cukup bagus dislike-nya, si SF dapat tower di tengah. Si SF dapat tower di tengah gitu. Terus tadi yang mati si siapa yang mati tadi? Ben. WK masih free di atas memang WK. Cuman karena lasit tadi gue bilang sih kayaknya GPM-nya kalah. Sorry, networknya kalah. GPM-nya juga kalah gitu kan. SF menang. Kanat menang di situ, menemukan ada Timber tidak terlalu berhenti sedikit lagi. Sayang sekali. Oke, mati. Bagus. Gue bilang dari Oracle bagus banget gitu mainnya di sini. Rock right click di situ, harus berhati-hati race dan harus mati. Cuman Spirit berhasil membunuh Oracle, dominatingnya harus hilang. 450 gold diambil. WK juga teleportation ke bawah di sini. Sayangnya tidak jadi untuk melakukan initiate lebih lanjut karena teman-temannya bisa dibilang sekarat, dan juga ada Clock dari belakang tower 1 di sini. Dokter juga gua anggap harus berhati-hati karena ada hook shot. Sudah ada blackmail juga dari WK. Jadi oke, ada initiate. Sayang sekali, lebih cepat untuk berputar, dan di sini posisi berbahaya. Dokter harus mati langsung saja. Ultinya di situ ada Timber Saw, dan oke, Spirit diincar oleh Clock di sini. Spirit harus mati. Kemudian ada WK juga harus tumbang di sini. Sayang sekali, 2 hero dari MVP harus tumbang. Dengan nyaris kehilangan main juga, langsung teleportation pulang, dan mungkin tower 1 di atas di bawah dan di tengah juga harus hilang gitu ya tadi. Luar biasa permainan di sini. Kalau gue bilang si Godot gitu ya, yang bagus banget di sini. Dia dari tadi permainannya bagus banget, dia ngeharas bagus, ngelakukan killnya juga bagus, untuk initiate bagus. Jadi gue bilang overall si Godot di sini lebih unggul dibanding yang lain. Sudah ada mekan juga dari SF, jadi cukup keras.
Radiant's middle tower is under attack. Double damage. Dari si Invoker sendiri dia buat ke ini ya, ke Midas supaya dia dapat mana lebih banyak maksudnya. Ya karena mau nggak mau dia juga harus bikin tipe carry juga gitu invokernya di sini. Jadi mau nggak mau item Midas untuk cepat Aghanim juga gue bilang, karena di sini sekarang invoker juga berubah tipe lagi, dia menjadi benar-benar sekarang tipe EMP gitu ya, dengan memaksimalkan wax-nya di sini. Sisa 2 lagi, jadi Tornado EMP memang pilihan yang bagus dari awal sebenarnya. Cuman WK sudah punya BM gitu, walaupun dia punya BM, cuman lawannya di si SF punya Mekan. Kolok sudah punya Battle Fury juga, farming lebih cepat, damage juga nambah. Oke, si siapa ya? Invoker mau ke Eul apa mau ke Aghanim ya? Dia ngambil Mage Staff Wizard dulu nih. Kalau misalkan nih si Shadowfen dia ngambil Aghanim, dia dapat healing sekitar 40% dari damage-nya yang dia berikan. Kalau ya memang balik lagi gitu ya. 2 kali, jadi imba juga sebenarnya. Saya ngeluarin ultinya terus balik lagi ke badan dia dengan nambah darah gitu. Jadi bagus banget untuk kelas-kelas yang misalnya ini ya, dia mau mati kemudian ada cover dari teman-temannya yang memungkinkan dia untuk melakukan SS, dan bagus. Kemudian sih ada smoke gitu. Smoke 5 hero coba mencari siapa di hutan, mesti menjelajahi hutan. Menemukan Juggernaut, sepertinya cuma Juggernaut lari karena habis sudah creep di situ. Sudah ada rotasi perpindahan dari tim SCT gitu, semua berpindah ke mid. Mau ke BKB kayaknya karena sudah punya OP Club. Cuman di sini yang gue sayangin dari MVP Hot 6, dia mungkin terlalu santai gitu ya. Dia ngelepas SF di sini, ngelepas SF di sini karena SF bahaya juga sebenarnya. Sorry, bukan bahaya aja, tapi bahayanya banget gitu di sini. Karena SF dengan farm yang cukup gampang, late juga bakal nyusahin. Jadi ya mau nggak mau dia harus berhati-hati dari MVP. Oke, Oracle di sini dia punya Outer Lens. Increase spellcast range, kemudian damage input. Ini adalah item baru yang untuk support memang. Spell damage input 8% dan juga cast range-nya nambah. Jadi dia bisa ngelakuin spam, bisa nyetun juga cukup jauh jaraknya di sini. Plus 200. Jadi ya jauh banget. Under 15 menit dia udah miliki itu ya, udah miliki Battle Fury. Jadi misalkan kalau clash dia agak sakit, misalkan ada Clockwork. Ya memang clash dia punya Battle Fury bagus banget sejak karena untuk clash karena nambah damage juga. Kemudian sekarang dia punya Blink Dagger, jadi ketika ini ya Omni Slash-nya berhenti di satu hero atau terjebak, dia bisa Blink Dagger loncat dan berpindah posisi, jadi bisa tetap lanjut. Ada hookshot yang bagus dari situ. Terkena hook dan langsung saja right click dan juga tadi dibantu Oracle dengan Fortune Ends gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kena hook diem, kemudian kena ini ya Fortune diem juga. Langsung right click yang mematikan dari si Juggernaut di sini. Ada MP, ada X, ada Ngencita, ada ulti. Dokter langsung saja menggunakan BM di situ, ada Mekan digunakan, ada Nightmare AMV di sini, Invoker, ada hookshot di dalam. Harus berhati-hati di sini. 1 2 3 4 dan SF mengeluarkan ulti. 4 hero dari SCT mati dan hanya 2 hero dari MVP yang harus mati. Jadi gue bilang memang cukup seimbang dan cukup susah, masih cukup susah untuk tim lawan gitu ya. Di sini ada Clockwork nyangkut di atas. Invoker turun lagi ke bawah di sini. Coba mendapatkan Invoke.
dengan Tornado yang terakhir berhasil mendapatkan kill. Jadi gue bilang adalah 5 mati. 4 apa 5 mati tadi? Sama 5 ya, tim wipe ya berarti ya, tim wipe pertama dengan 2 hero dari MVP gitu. Timber ngerusuh, ada Nightmare juga, ada Spirit juga yang ngerusuh. Jadi combo yang bagus dari MVP. Ini memang yang sangat diperlukan MVP, cuman gue nggak paham nanti gimana gitu ya. Karena masih bisa gue bilang early ke mid gitu, karena masih 20 menit early ke middle game, karena SF juga masih cukup santai farming. Punya Mekan mau ke force ke BKB sekarang. Dari Clash tadi meskipun tim web ya, tapi tidak berubah networknya sendiri di sini. Tapi di sini dari tim networknya menuju ke MVP ya. Di sini XP-nya juga turun, ya, networknya berjarak sudah 5.000, sedangkan XP-nya jaraknya tinggal 1.000. Lumayan berpengaruh Clash tadi sebenarnya. Ya karena memang Clash dengan tadi tim web ya bakal jumlahnya juga jomplang 5 gitu, jadi bagus banget. Walaupun harus kehilangan beberapa hero dari MVP, cuman dia tim wipe pertama situ ada hookshot, terkena clockwork, berhasil melakukan Ryzen juga tidak berhasil selamat. Lagi-lagi Oracle di sini, lagi-lagi Oracle, cukup bagus pemain dari Oracle di sini, luar biasa. 526 di ya, KDA-nya. Ya 526 tuh di sini, luar biasa banget mainan dari Godot gitu ya di sini gua. Dengan cash rank yang makin jauh juga plus 200 gitu ya. Jadi oh wow, max dari purifying ini ya, purifying skill 3, purifying frames. Oh kita di sini si dokter langsung build radiance di sini biar kalau clash semuanya kena damage 50 per second di sini. Ya kan juga ada evasion juga sebenarnya dari Radiant sendiri gitu. Timber mau ke Bloodstone, ada smoke lagi-lagi menyisakan Timber. Pain juga sudah punya Glimmer Cap. WK tidak ikut, sibuk sendiri. For staff, Mekan WKB, Attensolence, kemudian siapa ini? Oh ini acara ini Juggernaut. Oke, SF-nya nggak keganggu sebenarnya tadi, dia nggak keganggu, jadi gue bilang posisi yang berbahaya justru untuk si ini MVP. Oke di sini yang di game ini Oracle bermain bagus di sini. Di awal dia udah dapat kill banyak ya di sini. Ya memang dari si Oracle kombonya bagus juga gitu sama SF. Kemudian ada clock juga dengan hook, kemudian otomatis diem, jadi Oracle juga tinggal melakukan stun juga, jadi ya tambah diemnya tambah lama, kemudian tinggal di rest dan right click dari SF, jadi ya gue bilang combo standar tapi mematikan. Oke, mungkin tempat gua aja, jadi gua diem dulu untuk sementara sambil gua mau ngantuk aslinya.
sebenarnya dari Bang Gary nunggu azan nih sebenarnya, langsung gua ambil. Top tower is under attack. Di sini langsung ada ghost walk di sini. Langsung tunggu saja di sini. Oke. Power cock digunakan, kita di sini tunggu saja. Sini langsung ada stun. Static stormnya cukup bagus di sini. Kita di sini Bokerino harus ganti masalah. Hoaxnya tidak tepat sepertinya. Apakah harus mati sepertinya? Lalu stun di sini. Kenapa Bokerino dokter di sini? Dan Timbersaw berhasil membunuh dengan cakramnya. Dan Cakras harus mati di sini. Oke, di sini dokter. Ada static storm. Maksudnya static field, kinetic field di sini. Oke, menunggu regeneration sepertinya. Di sini Jagger masih memiliki Omniscience di sini terkena pin. Ada Fenrir di sini, 2 hero terkena stun dari mereka sepertinya guys. Kita lihat sini 2 hero dan Crimson harus mati misalkan si Ben terhadap Force Staff. Tapi di sini harus kembali terkena Glimpse. Clash yang cukup lumayan ya di sini, langsung dapat 500 dari Oracle sendiri, dari Godot, dan di Seraphine dapat 676. Oke, dari tadi ulti dari si Oracle bisa mendelay matinya si Clockwork ya. Di sini bikin sedikit keributan, jadi cukup bagus juga dari tim Spectrator nih. Sini bisa jadi awalnya cukup bagus, meskipun ya di sini si Invoker tadi sempat ada dia terlalu dekat jaraknya, terlalu dekat misalkan di sini terlalu dekat, jadi dia harus memberikan space di sebelah sini, terlalu dekat juga. Oke, sebenarnya ada smoke 5 hero sekaligus. Kita lihat ada Invoker depan, kita lihat ada Sentry Ward di sini, langsung right click. Oh, tidak ada Glimpse sepertinya dikembalikan. Langsung ada Blade Fury, langsung Tornado seperti kita lihat killing spree ya dari Godot di sini. Lagi Godot sebenarnya sedangkan dia unstoppable juga. Oke, sini Steamer, Spirit bersiap-siap dan sudah ada ulti ya dari si Raisin. Kalau mendewakan cakram dia aktifan. Tim bersama lagi fokus untuk ke Gosen ya. Oke, langsung diambil. Oke, Clockwork langsung di depan sini. Raisin terkena Horkok di sini, lagi-lagi ada cakram, ada boulder yang tidak tepat ya. Yang tidak digunakan. Glimpse tapi tidak terlalu berguna, tapi di sini langsung menggunakan Xenores tewas lagi. Jangan di depan masih ada Omniscience, tapi di sini terlalu oke. Vian Grip tidak ada temannya di Raklik lagi di sini. Oh, dia harus mati. Apakah di sini? Raklik di sini. Oh, yang di sini 383 langsung ada Glimmer Cape di sini. Oh, CDV sendirian di sini masih langsung backup diaktifkan, langsung Invis. Masih ada Requiem of Soul. Oke, terlalu di depan si Juggernaut. Tapi di sini langsung ada Minerva, Rekret dari Doctor. Apa berhasil membunuh? Oke, ada stun. Minerva harus mati di sini. Radiant's top tower has fallen. Dan Clockwork di sini langsung fokus untuk build Agadim ya. Radiant's bottom tower is under attack. Players here. Langsung ada stun. Kita Boker ini di depan. Doctor, hati-hati di sini. Bokerino apakah tetap bisa bertahan karena di sini ada Force Staff untuk lari dia. Oke, Juggernaut bersiap-siap di sini, masih ada Omniscience. Oh, ternyata di sini terlambat sebenarnya dari Juggernaut. Oke, di sini dari tim MVP lagi mencuri sepertinya untuk farming tempat dari jungle dari Spectrator. Sempat kemarin, oke, di sini ada Ghost Walk lagi mencari, dia hunting di sini. Hunting siapa yang masih ada di situ. Ada Clock, ada si Oracle dari sini bersiap-siap. Langsung ada kita lihat Orchid digunakan, bersiap-siap Timbersaw menggunakan cakramnya, bermain bagus ini. Hati-hati, Force Staff digunakan, ada Ghost Walk lagi digunakan. Langsung stun mengenai Habit di sini. Lagi hook shoot mengenai Velo di sini. Ada cakram.
berbahaya di sini Cakram, tapi di sini ada Glimpse digunakan. Bermain bagus Minerva. Dominating dari Sudovin. Hati-hati di sini Abed, di sini Mevoker itu juga darahnya cuma tinggal sedikit ya. Ngomong kemarin sempat buat yang teman-teman kemarin nonton di Surabaya, kemarin Minerva bermain sama tim lamanya di Surabaya ya. Mungkin kemungkinan sih Minerva bakalan, kalau sekarang mungkin dia bakalan main lagi tetap main online-nya, jadi dia main di Surabaya. Oke, sedikit out of the topic bentar. Oke, 19-12 di sini si Spec Creator masih memimpin. Oke, sudah ada BKB di sini, ada BKB, kemudian ada Battle Fury, masih ada Aegis di sini under 2 minutes sepertinya, jadi harus berhati-hati. Oke, ada Cakram dilemparkan, sepertinya tidak begitu sakit. Terkena Dutin. Oke, di sini terkena Juggernaut, sepertinya langsung ada Cakram. Lihat Fury-nya. Oke, Doctor di sini sudah ada Reincarnation, sudah ada Radiant juga. Mungkin buat teman-teman yang suka main public ataupun main ranked di yang sempat awal-awal keluar Oracle, agak nyebelin karena di sini ulti dari Oracle invis di sini, memberikan invis ke teman atau enggak ke dia sendiri ya. Kalau tapi setelah patch 6.85 dia di nerfin, jadi ultinya sendiri dia kelihatan, tapi tidak memberikan damage-nya di amplify, gitu bisa dikatakan dihitung total gitu. Regeneration. Mungkin di sini Oracle, kenapa sih Oracle bisa dikatakan sedikit bahaya kalau ke di sini, karena purifying flame-nya itu cooldown-nya 2,5 ya. Jadi bisa dikatakan agak imbang. Dire's bottom tower is under attack. Di sini hati-hati. Lagi-lagi sudah ada satu tapi sini harus mati. Si Disruptor. Minerva harus mati, kita dari Juggernaut bersiap-siap. Masih ada amusan dari Juggernaut. Tadi digodon langsungan. Dari Rekler di sini Omni Slash. Mengenai Raisin harus mati di sini Doctor. Rekler di sini ada BKB diaktifkan. Ada Reincarnation. Masih ada Reincarnation. Roji tidak dikejar. Ada Ghost Walk. Record of Soul digunakan. Sini Fire Grip. Beta harus mati sepertinya. Langsung kembali. Oh, harus mati ya di sini karena BKB-nya udah habis dari durasinya sendiri. Dan sekarang 3. Oh, dari di sini 3-1 dan si Raisin tadi buyback. Sempat buyback juga. Oke, bener banget di sini langsung menculik si Minerva, langsung sedikit berubah ya di sini tempo permainan dari MVP. Jadi misalkan kalau MVP bisa menculik si Godot, bisa ada kemungkinan besar MVP bakalan memenangkan game ini. Radiant's bottom tower is under attack. Killing spree. Oh, di sini Roji harus mati ya di sini sama maksudnya Roji membunuh si Juggernaut sendiri yang solo kill. Main bagus di sini, hanya melakukan damage yang lumayan ya. Ketar di bottom dari Spec Creator harus hilang. Dan sebenarnya Bang Gary belum kembali nih. Oke, di sini ada Sacrifice. Oke, bersiap. Oke, di sana ladus tuh. Di sini statik tidak berkut, tidak tepat. Dan tidak alat Omni Slash. Keras jadi bahaya dan Raisin. Rakit lagi ini harus mati dan ada statik. Doctor di sini tidak ada Reincarnation. Reincarnation betul digunakan. Harus mati si Doctor di sini. Dia kejar. Two down. Ben di sini terkena kritik dan cukup sakit. Bersiap-siap gitu.
Eclipse. Di sini Velo, di sini harus mati lagi oleh si Clock udah tapi sebenarnya. Dan di sini Clock memiliki Aghanim jadi cooldown jadi 12, kemudian ringnya tetap ya di sini. Oke, stance ringnya tepat ini. Oke, langsung push sebenarnya dari tim Spectrator. Dire's middle tower is under attack. Udah ada tornado. Terus kan dari Jakarta sendiri kan ada Deafening Blast yang tidak kurang sempurna ya sebenarnya. Udah tepat sendiri. Oh, gak ada di sini, berhati-hati Godot. Apa harus mati di sini? Kita harus mati karena di sini mau saya udah ambil yang terlambat. Oke, di sini sudah memiliki Glimmer Cape dari Godot. Main di sini dapat 305 dari si Timbersaw. Di Velo ya di sini. Oke, ini awal mengetahui kalau ada ganking, jadi dia langsung kembali ke base. Sama-sama masih menyisakan tire kedua di sini ada tire sisa 2 ya di sini sama-sama dari Spectrator maupun dari MVP Hot 6. Dan di sini Rosan under 1 minute 1 menit setengah ya 90 detik. Oh, ini si Sylvain sudah ada sang Yasha, sedangkan dari Juggernaut sudah ada Yasha. Kemungkinan dia akan build ke Manta ya di sini. Jadi biar misalkan karakter dia terkena silent, dia bisa mendebuff semuanya dari debuff negatif tersebut. Halo Bang Geri, sebenarnya Bang Geri. Bang Geri. Oh, tunggu saja Bang Geri. Kembali. Dire's bottom tower has been denied. Bersiap-siap di sini. Oh, ternyata kejar-kejaran di sini. Ini ada di sini, benar. Sini lagi. Kejar-kejaran yang ya cukup lucu juga. Di sini bersiap-siap 5 hero sekaligus. Oke, langsung itu. Langsung stand it out, langsung Omnis Dash. Mengenai di sini Raizen harus mati di sini baru kita lihat itu dari Doctor. Langsung understand of fight. Mengenai Abed. Hati-hati di sini. Oke, Reincarnation aktif kan. Tornado tadi, mereka usah gagal. Masih ada Blacking pada Blacking pada dari Doctor. Di depan ada static kinetic field kemudian. Rakyat lagi di sini. Doctor, Minerva harus mati. Harus mati Minerva. Nunggu jadi kita. Doctor di sini. Rakyat di sini. Hati-hati. Boker itu. Tidak begitu sakit di sini. Oke, Cakram. Abed di sini. Hati-hati Abed. Hookshot, recognition dan team wipe dari Spectrator cukup bagus. Sepertinya dia harus kehilangan Minerva. Dan di sini kelihatan banget dia dapat dari tim Spectrator, dia mendapatkan 2865. Dari tadi agak jauh letaknya dari tim MVP sendiri. Dia agak bermainnya agak bergerombol. Dari 3 hero tadi Raizen mati di awal bisa jadi namanya MVP harus terkena wipe ya di sini dari Spectrator. Bilang dari Spectrator dia harus kehilangan si Minerva. Ini Minerva Michael Halim. Gak langsung push sepertinya. Oh enggak, ternyata nggak jadi push. Emang dibiarin aja. Oke, di sini dari Juggernaut sudah ada Manta style.
Battle Fury juga, dan ada Aegis. Aegis kedua di game ini, di game pertama. Oh ya, buat teman-teman di sini playoff. Jadi playoff sistemnya BO3. Jadi ini masih game pertama. Jadi tunggu aja, nanti bakal ada game kedua, dan misalkan di game ada game ketiga ya di sini, if necessary, jika dibutuhkan. Dire's top tower has fallen. Players here. Ada di sini. Jangan di depan karena dia memiliki Aegis ya. Ada EMP sepertinya. Ada di sini Doctor di depan, harus hati-hati di sini. Doctor masih ada bantuan. Mekanisme lagi. Langsung penuh mana darah dari Juggernaut, tapi dia tidak memiliki mana. Boom, there it goes. Dia sudah masang ice wall, dan di sini Bokrin bersiap-siap. Kembali, hati-hati di sini, Juggernaut. I will not forget this. Di sini tim Bersaul langsung build ke Blade Mail, dan si Bokrin langsung kembali ke mid. I'll take that as tribute. Homing in. Do it with flair. Oke, di sini sama-sama bully Etherless ya. Di sini dapat cash ring sekitar nambah cash ring 250, kemudian nambah output dari magical damage kalau nggak salah ya. Oh, spell damage sekitar 8%. Di sini Juggernaut sudah memiliki, bisa dikatakan kaya di sini si Juggernaut memiliki, tapi sebagai skill hitter dia menurut gua agak kurang juga. Oke, di sini ada maksud mengenai Dokter. Dua hero mengajar Dokter di sini. Ragnar lagi. Dan Dokter harus mati, bersiap-siap. Ada Cakra di sini, Dokter sendirian. Langsung ada stun mengenai habis. Berada di sini Dokter, Ragnar langsung diaktifkan. Dokter harus mati dari sini. Buyback dari si Red King. Wicked Six dan Hoax mengenai Roji di sini, triple kill. Bersiap-siap. 4 hero harus mati, jangan hanya misalkan si. Ada di sini Velo, lagi lagi di sini, menunggu saja di sini. Oh, tidak tepat, dia terlambat, dan buyback bagi si Roji. Oh, breaking bar, sepertinya. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Langsung GG push ke barak ya di sini dari tim Spec Creator. Langsung kelihatan banget di sini 4 hero, 5 hero sekali tim bisa dengan tim web, dan 2 hero buyback dari Doctor. Oke, Hoax di sini mengenai Doctor. Tidak memiliki. Oke, Reincarnation di sini sudah selesai sebenarnya. Tracker di sini. Oh my god, di sini Roji langsung ada meteor. Dia dan Definitely tapi tidak berpengaruh, dan oleh reclaim di sini. Oke, tidak mengenai dari Tornado sendiri.
Di sini di patch terbaru nih Arcane Rune ya, di sini bisa dekat boleh digunain nih, bisa dapat nambah maksudnya reduce cooldown, kemudian di sana ada kurangi mana cost ya di sini. Oke, di sana untuk mengenai film. Nah, Porkok di sini Boklin terkena stun. Ada di sini lagi-lagi terkena Purifying langsung mati. Tapi di sini yang membunuh adalah si Minerva. Dire's middle tower is under Langsung attack. push ke mid, bersiap-siap ke sini Doctor. Rekler di sini Minerva jadi tujuan. Mati gara-gara info di sini, bersiap-siap ada Reincarnation. Langsung ada Game of Soul di cast. Dokter, Rekler di sini ada MKB sepertinya. More death. Abed langsung menggunakan Sidorus berhasil membunuh. Oh, tidak tepat sepertinya kita lihat Rekler di sini. Red Fury GG call dari Roji dan game pertama harus dimenangkan Spectrator. Lumayan bagus jadi awal dari early sudah bagus menggunakan combo dari Oracle dan ada si Abed yang menggunakan Sidovian. Dan di game pertama ini MVP harus menyerah dan masih ada game kedua dan game ketiga. Jadi buat teman-teman jangan berpindah-pindah, tetap stay di channel di Twitch kita atau nggak di in-game menggunakan komentar dari kita. Buat teman-teman jangan lupa kita punya Facebook di facebook.com/officialindustream dan dari Twitch sendiri kita punya di twitch.tv/industreamtv. Jangan lupa di follow dan di like ya. Oke, di sini gua Bobby dan ada Bang Gere. Bakalan balik lagi di game kedua dan game ketiga. And see you.